Mika 5 ayat 1-14, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu, dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moreset, desa kecil di Yehuda. Ia bernubuat pada masa pemerintahan raja-raja, antara lain Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ia ditugaskan untuk berbicara kepada 2 kerajaan Israel, kerajaan utara yaitu Israel, dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Mika bernubuat pada waktu yang sama dengan Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan masih hidup ketika Asyur merebut kerajaan utara. Mika menyampaikan tentang penghakiman Allah yang akan datang atas Israel dan Yehuda, karena mereka menyimpang dari kebenaran dan karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Umat telah memberontak terhadap Allah, dan karena itu mereka akan dihadapkan pada penghukuman Allah. Namun, bagi Mika, ada sisa-sisa umat yang setia, yang akan diselamatkan dan dipulihkan manakala Mesias datang untuk memerintah bumi. Di pasal 5, Mika sedang menguatkan sisa-sisa umat Israel sebagai orang yang setia dan benar, agar mereka tetap berpegang teguh pada harapan bahwa Allah memiliki rencana besar untuk mengadakan penyelamatan dan pemulihan. Dan Mika menegaskan bahwa hal ini tidak terjadi sesuai dengan rencana dan cara yang mungkin dibayangkan oleh umat. Secara garis besar, bagian ini berbicara tentang hadirnya seorang pemimpin yang besar
yang akan membawa keselamatan, pemulihan, pemurnian, dan pembaharuan bagi umat Allah. Ada beberapa hal penting yang dapat kita lihat dari bacaan ini. Yang pertama, ayat 1-4 tentang hadirnya seorang pemimpin dari Betlehem. Di situasi yang sulit dan lemah karena dikepung oleh musuh, Mika menubuatkan kehadiran seorang pemimpin yang besar dari Betlehem, yaitu Mesias yang akan memerintah dalam kekuatan Tuhan untuk menggembalakan umat, sehingga akan ada damai yang dirasakan oleh umat. Betlehem adalah kota atau wilayah yang kecil, sehingga sering dianggap tidak penting. Namun di sini kita dapat melihat bahwa apa yang kadangkala dianggap rendah, dianggap remeh oleh dunia, di sana ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa menakjubkan. Dari tempat yang kecil ini, pada akhirnya muncul seorang yang diutus untuk memerintah dunia. Dialah Sang Mesias yang dijanjikan. Kedatangannya dikatakan sudah sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala. Ia adalah bagian dari rencana dan kedaulatan Allah sejak masa lalu. Yang kedua, ayat 5-9, pemulihan melahirkan damai sejahtera. Ayat-ayat ini mendeskripsikan damai yang akan datang lewat kemenangan atas musuh-musuh Israel. Mesias akan menghadirkan damai bagi umatnya, bahkan saat umat menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa seperti Asyur. Sisa-sisa umat Israel akan menjadi seperti embun yang menyegarkan, serta dapat membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Mika juga menggambarkan bahwa umat menjadi seperti singa yang kuat. Kekuatan Allah akan menjadi bagian dari umat. Hal ini menunjukkan perkenanan Allah bagi umatnya. Dan yang ketiga, ayat 10-14, pemurnian umat Tuhan. Bagian ini menekankan aspek pemurnian Israel oleh Allah. Kalau sebelumnya umat bergantung pada kekuatan manusia dan berhala, maka Allah akan menunjukkan kedahsyatan kuasanya dengan menghancurkan senjata dan kekuatan militer musuh Israel. Dan hal ini hendak menunjukkan bahwa pembebasan dan keselamatan Israel boleh terjadi atas kuasa dan kekuatan Allah. Tindakan pemurnian Allah atas Israel adalah bagian dari pemulihan Allah, di mana segala instrumen dan segala bentuk praktek penyembahan berhala yang dilakukan Israel akan dimusnahkan Allah. Hal ini merupakan bentuk pemurnian spiritual yang dilakukan Allah kepada umat. Allah menginginkan umatnya kembali ke jalan yang benar, supaya umat bisa menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini ada beberapa pokok penting yang dapat kita renungkan di minggu-minggu Advent ini. Yang pertama, nubuat Mika tentang seorang pemimpin yang datang dari Betlehem menjadi salah satu nubuatan yang penting dalam Alkitab tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nubuat ini memberi penekanan bahwa Allah akan menghadirkan pemimpin yang sejati, pemimpin yang padanya melekat hal-hal yang luar biasa, di mana padanya ada roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya pasal 11 ayatnya yang kedua. Kehadiran Sang Mesias adalah untuk mendirikan kerajaan damai sejahtera di muka bumi ini. Ia menjadi pemimpin yang akan membimbing umatnya kembali pada kebenaran, supaya umat beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Yang kedua, dalam catatan Alkitab, Betlehem adalah kota atau wilayah yang kecil yang sering tidak dianggap penting. Tetapi Allah memilih Betlehem untuk menunjukkan bahwa datangnya berita pemulihan dan keselamatan tidak tergantung pada kebesaran manusia. Apa yang dianggap manusia besar, belum tentu itu berarti bagi Tuhan. Betlehem erat kaitannya dengan tempat lahirnya Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus.
Dialah Sang Besar yang lahir di tempat yang kecil, sebagai bentuk solidaritas Allah kepada mereka yang kecil dan yang lemah, yang tak berdaya, yang tersingkir, dan yang terkucilkan. Yang ketiga, di tengah kesukaran dan penderitaan manusia, Allah bekerja sesuai rencananya dan menurut kehendaknya. Kepada Israel, Allah berjanji akan melindungi dan memulihkan mereka dari musuh-musuh mereka, seperti Asyur. Allah akan menaklukkan semua yang menghalangi hadirnya damai sejahtera dalam kehidupan umat. Kekuatan militer Asyur akan dihancurkan Allah, bahkan segala bentuk praktek penyembahan berhala dari umat akan dimusnahkan. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk janganlah kita khawatir saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita diingatkan untuk melihat bahwa tidak ada kekuatan dan kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Jika Allah dapat menghancurkan musuh-musuh Israel, maka Allah juga mampu melepaskan kita dari berbagai penderitaan dan kesukaran hidup. Jika kekuatan dunia dapat ditaklukkan dan ditundukkan di bawah Allah, maka kita diajak untuk janganlah kita bergantung pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Sebab keselamatan dan damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita peroleh dalam hidup yang bergantung pada Tuhan. Dalam kaitan firman Tuhan ini dengan minggu-minggu Advent ini, maka sebagai orang percaya kita diajak untuk kita tetap hidup dalam pengharapan. Yesus adalah puncak penggenapan Mesias yang dinubuatkan para nabi. Ia telah datang dan berkarya 2000 tahun yang lalu, dan kini kita sementara menantikan kedatangannya kembali. Masa Advent mengingatkan kita bahwa Allah selalu setia terhadap janjinya. Oleh karenanya, kita terus dipanggil untuk tetap percaya, tetap hidup di jalan yang benar, meskipun dunia di mana kita tinggal penuh dengan banyak sekali tantangan. Kedatangan Kristus kembali ke dunia ini adalah harapan kita semua. Kita percaya bahwa Ia pasti datang kembali sebagai hakim yang adil. Kedatangannya yang kedua kali akan memberi sukacita dan kegirangan bagi setiap orang percaya yang setia dan taat padanya. Namun, kedatangannya kembali akan menjadi hari yang sangat mengerikan, penuh dengan kengerian bagi siapa yang hidupnya tidak benar, tidak taat, dan tidak setia kepadanya. Kemudian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Masa Advent adalah waktu bagi kita untuk selalu hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Sikap keberserahan akan melahirkan hidup yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Hidup yang dikehendaki Tuhan antara lain, hidup dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, rendah hati, jujur, sabar, tak ada kebencian, dan selalu memiliki pengharapan. Saudaraku, ingatlah, apapun yang kita alami dalam hidup di dunia ini, percayalah bahwa tak ada yang dapat memisahkan kita dengan Kristus. Tuhan sedang dan akan terus bekerja, membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi kita semua yang menanti kedatangannya kembali dengan hati yang penuh dengan iman, damai, dan ketaatan. Amin.